Emangnya UMR tuh banyak ya untuk diminta? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 restoran fast food terburuk untuk bekerja. Mungkin kalian harus pikir-pikir dulu nih sebelum kerja di sini. Karena banyak laporan yang buruk tentang restoran fast food ini. McDonald's employees protesting for higher wages, but the fast food giant is still standing its ground. It is not okay to steal our wages. Nomor 10, McDonald's. Mungkin ini rantai fast food terbesar di planet, tapi McDonald's berkali-kali masuk berita karena pelanggaran gaji dan tuntutan hukum yang diajukan oleh karyawannya. And new at 5, fast food workers hit the streets to fight what they call wage theft. Pada 2019, mereka membayar gugatan sebesar $26 juta setelah melanggar Undang-Undang California dengan tidak membayar lembur. Dan juga karyawan perempuan mengajukan pengaduan diskriminasi gender. Menurut mantan karyawannya, ketika mereka mengeluh, jam kerja mereka dipangkas sehingga mereka tidak mampu membayar sewa. Tuntutan hukum pencurian gaji juga terjadi di Selandia Baru. Di Inggris juga ada demo yang mencoba memaksa McDonald's menaikkan gajinya. At the moment, they're on poverty wages, like so many workers in this country. Now, McDonald's makes a vast amount of money, and they make that huge amounts of profit off the hard graft and labor of those workers behind me. Nomor 9, Subway. Makanan segar? Mungkin enggak. Karyawannya melaporkan bahwa beberapa toko menerima pengiriman bahan hanya sekali seminggu. Jadi mungkin sayuran yang kamu makan udah basi. Karyawannya juga sadar makannya tidak terlalu segar, tapi mereka juga tidak bisa apa-apa. Masalah yang lebih besar lagi, banyak toko yang dilaporkan kekurangan karyawan. Terkadang cuma 2 orang loh yang kerja shift penuh. Bahkan itu pun kadang-kadang ada lemburnya juga. Selain itu, banyak toko Subway yang sering bangkrut. Jadi ya kerjanya juga nggak terjamin. Scandal at Subway, you may have heard about this one. It turns out some of their famous foot-long sandwiches have been coming in a bit short. Nomor 8, Taco Bell. That's my nacho. Meskipun tak seenak makanan Meksiko rumahan, bukan berarti Taco Bell tidak punya standar yang tinggi untuk karyawannya. Sering disebut rantai fast food tersulit untuk bekerja karena harus menyiapkan makanan dengan teliti agar terlihat identik dengan iklan. Komitmen Taco Bell dengan hal ini sangat ekstrim, sampai semuanya harus ditimbang. Kalau takonya lebih lembut atau beratnya tidak sesuai, ternyata takonya harus dibuang dan harus membuatnya dari awal lagi. When it comes to fast food, no one whips up a taco faster than Taco Bell. We can actually make a taco in less than 7 seconds. Mereka juga pernah mendapat tuntutan sehingga harus membayar $500.000 kepada karyawan karena tidak menggaji jam istirahat. Nomor 7, Sonic. How do they make these? Wait, don't tell me. Unless it's elves. Setelah dapat banyak tuntutan hukum pencurian gaji, Sonic menandatangani perjanjian dengan pemerintah Amerika untuk meningkatkan kepatuhan hukumnya. Sayangnya, Sonic kembali masuk berita ketika semua karyawannya di Ohio berhenti secara bersamaan. Wow, kompak banget ya mereka. Ini terjadi ketika manajemen mereka memangkas gaji dari $8 per jam di Ohio menjadi $4 ditambah tip. Meskipun faktanya pekerja fast food jarang diberi tip. Mantan karyawannya meninggalkan tanda di jendela menjelaskan situasi mereka kepada pelanggan. Meskipun Sonic membantah tuduhan tersebut. Well, wait a minute. No, just tell me it's elves. But have it be the truth. Never mind. Is it magical elves? Nomor 6, Jimmy John's. Tahun 2011, 6 karyawan Jimmy John dipecat karena membuat meme yang menunjukkan 2 sandwich identik yang diklaim satu dibuat oleh pekerja yang sakit dan satu lagi pekerja yang sehat. Mereka menyoroti fakta bahwa pekerja yang sakit tidak dibayar, sehingga pekerja sakit dipaksa bekerja, yang dapat membahayakan pelanggan. Pemecatan ini melanggar hukum karena membuat orang sakit bekerja, berarti fast food menjual makanan yang tidak aman. Sayangnya, keputusan itu dibatalkan. Namun, bukan ini satu-satunya alasan Jimmy John masuk berita, karena mereka telah digugat karena pencurian gaji tahun 2014 dan 2015. Nomor 5, Popeye. Pada tahun 2019, Popeyes meluncurkan sandwich ayamnya yang menghebohkan seluruh Amerika Serikat. Kabarnya sih emang enak banget. I've been trying to make the perfect chicken sandwich forever. How does that make you feel? Tapi kehebohan itu buruk bagi karyawannya yang merasa sulit melayani pelanggan yang marah ketika makanannya habis.
Ada satu video viral menunjukkan anak-anak memegang ayam mentah di lokasi tempat ayahnya bekerja, yang memang stafnya terlalu sibuk karena hebohnya sandwich ini. It's a kid in the kitchen, and he's involved in the preparation of that insanely popular Popeyes chicken sandwich. He appears to be about 8 years old and can't be more than 4 feet tall. Bahkan ada penusukan di Popeyes di Maryland setelah seseorang memotong antrean yang membuat karyawannya pada ketakutan. Nomor 4, Wendy's. Ketika program Pangan Adil, sebuah perjanjian yang dirancang untuk melindungi hak-hak petani tomat di Florida, Wendy menjadi satu-satunya raksasa fast food yang menolak ikut perjanjian tersebut. Have you ever wondered how your tomatoes get to the grocery store or given much thought to the people who pick them? Wendy's akhirnya memutuskan untuk beli buahnya ke Meksiko, di mana gaji para pekerjanya jauh lebih rendah. Penolakan Wendy untuk mengambil tomatnya dari Amerika Serikat menyebabkan banyak protes serta kampanye yang memboikot franchise-nya. This will continue in various Wendy's throughout the region. This is definitely not over. Dozens of people outside a Fort Myers Wendy's today protesting, asking the national fast food chain to join the Fair Food Program. Pekerja Meksiko memang tidak dibayar langsung oleh Wendy, tapi tetap aja mereka kerja untuk Wendy. Nomor 3, Arby's. Mereka mungkin terkenal dengan daging panggang mereka, tapi bisa aja nih kamu dapat daging tambahan. In the summertime when the weather is hot, you can step right up and get a sandwich that's not. Sempat ada 2 jari manusia ditemukan di makanan Arby's. Satu di tahun 2004 dan satu lagi di tahun 2012. Well, you may want to leave the room if you're getting ready for a late night snack. Arby's is apologizing to a Jackson teenager after he found something unexpected in his roast beef sandwich, a piece of a finger. Seorang remaja menemukan hal mengerikan di sandwichnya. Dan pada akhirnya ternyata jari ini adalah milik pegawai yang tak sengaja memotong jarinya di alat pengiris daging. Di tahun 2004, seorang manajer tak sengaja memotong jarinya juga. Well, here's a story that might take away your appetite. A Michigan teen was finishing his Arby's roast beef sandwich when he bit down on something that seemed rubbery. He spit it out only to discover it was the tip of a finger. Kehilangan jari karena kerja. Aduh, nggak worth it deh. Nomor 2, Burger King. Burger King di Selandia Baru menggunakan beberapa kebijakan yang ketat, termasuk karyawan yang dipaksa untuk bekerja lembur tapi nggak dibayar. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Terjadi pada 2019 setelah perusahaan dilarang mempekerjakan imigran di Selandia Baru karena tidak membayar gaji minimum. Pada 2015, pekerja Burger King Amerika melakukan protes untuk mendapatkan gaji minimum $15 per jam. Sementara pendirinya, David Egerton, mengklaim bahwa menu murah perusahaan tidak bisa berlanjut lagi. Dan di tahun 2014 di Kanada, seorang karyawan Usha Ram dipecat karena membawa pulang makanan padahal udah izin sama manajernya. Dia menangin $35.000 dalam ganti rugi karena PHK yang gak layak. A Canadian judge has awarded a former Burger King employee a whopping 46,000 Canadian dollars. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk subscribe di channel kami dan bunyikan bel untuk dapatkan notifikasi video terbaru. Kamu ada opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau memakai handphone, pastikan masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Carl's Jr. Tahun 2017, Carl's Jr. didenda $1,5 juta oleh kota Los Angeles karena tidak membayar gaji UMR para pekerjanya. Perusahaannya sih bilang ini kesalahan internal, tapi mereka juga didenda karena menolak mengizinkan penyelidik memberitahu pekerja tentang hak-hak mereka. CEO Andy Puzder adalah calon untuk sekretaris perburuhan Amerika pada saat itu, dan kontroversinya begitu parah sehingga dia harus mundur. Mr. Trump also announced fast food executive Andrew Puzder as his pick for Secretary of Labor. Puzder's company owns Hardee's and Carl's Jr., best known for these racy ads. Grass-fed beef. Dan perusahaan itu telah dikomplain karena banyak iklan seksis dan secara umum menentang organisasi dan aktivisme buruh. And they didn't seem to like the ads, but it was deemed sexist, demeaning to women, you say. Well, 46% of our consumers are women. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video terbaru lainnya dari Watch Mojo dan pastikan untuk subscribe dan bunyikan bel untuk dinotifikasi tentang video terbaru.